Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Fatrian William Tandikarua SPD, peserta uji kinerja PPG dalam jambatan Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Al-Asyariah Mandar dengan nomor peserta 2013879182 dengan NIM 2315032B01 pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di UPTD SMK Negeri 1 Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dengan materi lingkaran dan busur lingkaran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bersedia? Beri salam. Selamat pagi. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Selamat pagi ya, silakan kembali. Kita akan bersama-sama kembali lagi akan belajar matematika. Dan hari ini kita akan belajar tentang lingkaran dan busur lingkaran. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kita semua. Bapak akan mengabsen ya. Aditya, Agus Fiandri, Arvin, Dito Agung, Ermita Sari. Ya, seperti yang Bapak telah sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang materi matematika, yaitu lingkaran. Nah, lingkaran yang seperti apa yang akan kita pelajari? Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama akan belajar tentang lingkaran dengan subbab lingkaran dan busur lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu kita diharapkan dapat memahami hubungan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Yang kedua adalah kita dapat memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Dan yang ketiga adalah kita dapat menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini, Bapak akan menilai juga bagaimana kalian merespon seluruh rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi bukan hanya kemampuan kalian saja untuk menjawab pertanyaan, tapi juga keaktifan-keaktifan kita, khususnya dalam diskusi kelompok, dalam partisipasi dalam kerja kelompok, dan banyak faktor-faktor lain yang akan Bapak nilai dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, coba kita lihat gambar berikut ini. Ini gambar. Menurut kamu dari 4 gambar ini yang mana paling ideal? Yang pertama, karena coba lihat gambar ini. Ini gambar saluran air ya. Dari dua model ini kira-kira yang mana yang paling aman? Yang pertama yang berbentuk. Kenapa? Menurut kamu, mengapa roda sepeda berbentuk lingkaran? Karena jalannya lebih nyaman. Apalagi? Oke. Nah, apa saja sifat-sifat dari lingkaran yang kamu ketahui? Ada diameternya, apalagi? Memiliki jari-jari, apalagi?
tidak memiliki sudut, ya, karena lingkaran itu adalah bangun ruang sisi lengkung, ya, di mana karena lengkung akhirnya bertemu dan ya tidak mempunyai sudut. Apakah semua lingkaran sebangun? Ya. Bangun datar yang seperti apa yang semua titik sudutnya terletak pada lingkaran? Segitiga. Empat, ya. Segi empat, ya. Ya, tapi tergantung juga segi empatnya yang seperti apa dan segitiganya seperti apa, ya. Nah, Bapak akan memperlihatkan kepada kalian video motivasi. Ini harapannya supaya kalian lebih bermotivasi lagi, termotivasi lagi untuk belajar. Karena kita ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila, di mana yang pertama itu kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga sebagai pelajar kita harus mandiri, bernalar kritis, kreatif, mampu bekerja sama, bergotong royong, dan juga bisa berkolaborasi dalam berkebinekaan global. Nah, itu adalah salah satu sikap kita sebagai pelajar Indonesia, ya. Mari kita saksikan video motivasi berikut. Sudah menonton tadi ya video motivasi. Nah, menurut kamu dari quotes yang ada tadi, yang menarik bagi kamu apa saja? Siapa yang bisa? Oke, Rianti. Ada di situ Pak, hiduplah seakan-akan engkau Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Oke, Maya. Jangan berkata seseorang mengatakan kau tidak bisa. Bermimpilah sampai kau berani. Jangan mengatakan orang kau tidak bisa, tapi bermimpilah sampai kamu. Oke, siapa tadi lagi satu? Rival. Jangan berhenti belajar. Dan hidup tidak pernah berhenti. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Luar biasa semua ya kata-kata bijak yang kita dapatkan hari ini, dan kiranya ini dapat memotivasi kita semua. Nah, saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita, yaitu tentang materi lingkaran, ya, dan busur lingkaran. Nah, kita harus tahu dulu elemen-elemen dari lingkaran. Elemen-elemen lingkaran apa saja? Nah, ini kalau ini kan tepat di sini dan di sini ya. Kalau Bapak menggeser ke sini, dia akan tetap kena, ya. Bapak juga geser ke sini, itu akan tetap kena, ya. Ya. Jadi dimanapun posisinya di bagian keliling lingkaran ini pasti akan tetap bisa menerangi bagian yang diharapkan. Mungkin mengarah ke situ, jangan mengarah ke arah lain. Nah, ya, jadi kalau dia harus mengarah ke bagian itu, ya, seperti itu. Nah, jika ukuran perosotan berubah, bagaimana pengaruhnya terhadap sudut penyinaran yang dibutuhkan? Nah, coba kalian scan barcode berikut ini. Coba geser.
geser bagian. Jadi alfa ini sudut pusatnya, jadi di sini 30, di sini berapa? 15 ya. Ya. Oke. Terus kalau misalnya di sini nilainya, sini Bapak kasih naik lagi. Di sini, misalnya di sini yang 30, di sini berapa? Kalau Bapak kasih naik lagi, di sini 45. Ya, satu kali lagi. Di sini, misalnya 50. Jadi pada dasarnya kalian bisa memahami perbedaan antara sudut pusat dan sudut keliling. Bisa kalian berikan kesimpulan soal hasil yang kita capai ini. Ya, perbandingannya bagaimana? Ya, jadi ini 1, ya, kedua banding 1. Jadi alfanya itu sama dengan ya alfa sama dengan 2 theta ya. Gitu. Iya, saya rasa kalian sudah mulai paham ya tentang lingkaran dan busur lingkaran ya, khususnya untuk sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, saat ini Bapak akan membagikan LKPD, tapi Bapak mau kalian ini terbagi dalam kelompok ya. Ini kelompok, satu kelompok ya, ini juga satu kelompok ya. Terus yang di bagian sana, yang di bagian situ, di bagian sini, dan yang di belakang sana. Jadi satu kelompok. Jadi ada 6 kelompok ya. Nah, Bapak akan membagikan LKPD berdasarkan kelompok itu. Namun sebelumnya kalian coba berkumpul berdasarkan kelompoknya. Sudah berada di kelompoknya masing-masing ya. Bapak akan membagikan LKPD ini ya, masing-masing kelompok untuk didiskusikan. Jadi sebelum dikerjakan, ya mohon anak-anak sekalian memperhatikan petunjuk-petunjuk cara kerja pengerjaan dari diskusi tersebut. Ya, ada di situ petunjuk-petunjuknya, tolong diikuti dan instruksi-instruksi yang ada pada LKPD. Ya, selamat mengerjakan. Ya, kalian boleh mencari informasi referensi dari berbagai sumber ya, boleh dari internet, dari buku, dari menggunakan ini sangat-sangat mudah. Ini aplikasi GeoGebra ya, tadi kita sedang mempelajarinya ya. Ini memudahkan kita untuk menentukan sudut pusat dan sudut keliling dan juga beberapa teorema lingkaran yang lainnya ya. Boleh menggunakan, silakan digunakan. Terus harapannya Bapak juga kita mengerjakan sesuai dengan urutannya ya. Ya, dan kalau misalnya ada yang sulit dipahami, boleh angkat tangan, Bapak akan menunjuk kelompoknya, Bapak akan berusaha untuk memberikan penjelasan. Bisa ya? Bagaimana? Sudah ada yang selesai atau masih banyak yang belum dipahami? Sudah. Nah, bagi siswa yang atau kelompok yang sudah selesai, hasilnya boleh difoto ya, difoto dan kirim ke WA-nya Bapak. Nanti
Bapak akan tampilkan di depan, kalian akan menjelaskan. Ya? Boleh? Nah, oke Bapak, tunggu ya sambil menyiapkannya. Terima kasih ya. Oke. Ya, Bapak melihat ini sudah semuanya masuk hasil kerja LKPD-nya ya. Nah, kita akan masuk dalam diskusi. Kira-kira kelompok yang mana yang ingin menyampaikan hasil diskusinya untuk nomor 1? Kami. Oke, silakan kelompoknya Maya dan kawan-kawan. Ya, selamat pagi. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Maya. Silakan. Ya teman-teman bisa melihat gambar yang nomor 1 bagian A. Di situ soalnya gambarkan sudut pusat yang menghadap ke busur yang sama dengan sudut keliling BAC. Nah, kami menggambarkan dari titik pusat ke B dan C sehingga terbentuk sudut BA. Dalam kurung 2 sudut BAD dikurang sudut CAD sama dengan 2 alfa. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana ada yang ingin ditanggapi dari hasil karya maksud pemaparan diskusi dari presentasi dari kelompoknya Maya dan kawan-kawannya? Ada? Ada yang berbeda jawabannya dengan yang mereka kerjakan? Ada dasarnya? Jadi sama semua ya kelompok yang lain. Oke, dan di sini dijelaskan adalah sudut beta itu bagaimana ya. Jadi mereka menyampaikan bahwa sudut beta itu adalah 2 kali dari sudut BAD dikurang sudut CAD. Ini mendapatkan 2 alfa. Sehingga, nah ini dia. Nah, ini kan beta. Jadi alfa ini sama dengan 2 kalinya beta ini sama dengan 2 kalinya alfa, ya. Beta ini 2 kalinya alfa, ya. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih diucapkan. Silakan. Selanjutnya kita akan melangkah ke nomor 2. Ya, tadi kita telah menyaksikan pemaparan hasil diskusi dari temanmu ya untuk nomor 5, dan sekarang kita akan menyaksikan atau mendengarkan presentasi pemaparan diskusi dari kelompok yang terakhir. Mereka akan menjawab soal nomor 6. Oke, untuk itu disilahkan kelompoknya Yadit dan kawan-kawan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok terakhir akan menjawab soal nomor 6 yang akan dijelaskan oleh Riko. Terima kasih. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Saya akan menjawab dari nomor 6. Lingkaran A berjari-jari 2 cm. Bagian A, besar sudut BDC. Besar sudut BDC menghadap pada diameter lingkaran. Maka sudut BDC sama dengan 90 derajat. Alternatif memanfaatkan perbandingan trigonometri. CD sama dengan 2 akar 2 cm. Oke,
Kelompok terakhir telah memaparkan hasil diskusinya, mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan ditanggapi dalam hasil diskusi mereka? Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, pertanyaan saya itu dari mana datangnya dua? Dari mana datangnya itu? Ini panjang CD 2 akar 2. Ya, bisa dijelaskan? Bisa. Bisa dijelaskan? Setelah saya menjelaskan jawaban ini, CD sama dengan akar AC pangkat 2 tambah AD pangkat 2. CD sama dengan akar 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. CD sama dengan akar 4 ditambah 4. Terus CD sama dengan akar 8. Terus CD sama dengan akar 4 tambah 2 kali 2 sama dengan, jadi hasilnya CD sama dengan 2 akar 2. Ya, bagaimana? Rianti, bisa dipahami? Saya kira jawabannya sudah jelas. Oh, masih ada lagi pertanyaan yang lain? Masih ada kelompok lain yang ingin yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Jelas ya, kelompok ini jelas ya? Terima kasih. Sekali lagi beri aplaus yang kita tadi telah bersama-sama mengerjakan LKPD dan harapannya setelah LKPD ini telah kita laksanakan, kita kerjakan, kita presentasikan, kita diskusikan dan presentasikan. Nah, harapannya kita semakin paham tentang materi ini. Oleh karena itu, Bapak akan memberikan tugas mandiri ya buat kita semuanya ya. Coba anak-anak sekalian mengerjakan soal dari nomor 8 dan nomor 9 pada halaman 59 ya. Bapak sudah masukkan juga di dalam lembaran LKPD-nya tadi ya. Ya. Nomor 8 dan nomor 9 yang pada halaman 59. Bisa ya dikerjakan ya? Saya memberi waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya. Hanya 2 nomor. Saya rasa ini sangat-sangat mudah. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Ya, bagaimana? Waktunya sudah selesai. Ya, terima kasih. Kalau begitu kita bantu untuk dikumpulkan buku. Ya. Ya, Pak. Harapannya kita semua dapat mengerjakan tugas ini dengan baik dan Bapak akan periksa. Nah, sebelum kita masuk dalam refleksi, Bapak ingin kita sama-sama kembali lagi menyimpulkan hasil dari diskusi kita, hasil dari pertemuan kita pada hari ini. Nah, ini kan ada gambar sudut yang menghadap kepada busur yang sama. Ini nilainya, ini sudut di bagian ini alfa dengan BAC dengan BDC ini kira-kira bagaimana besarnya? Pasti sama ya, karena sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama besarnya sama. Terus ini sudut yang menghadap, ada sudut pusat dan juga sudut keliling. Bagaimana ini perbandingannya? Ini ada theta, di sini adalah 2 kali theta. Ya, jadi kalau ini tadi 30, di sini berapa? 60. Berarti 2 kali 30 ya. Oke, karena sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi sudut pusat ini besarnya 2 kali ini. Kita
seperti yang dijawab tadi nomor 1. Ya, bagaimana dengan poin nomor 3? Nah, ini menggambarkan ada segitiga siku-siku di dalam lingkaran. Ya, tentunya sudut ACB ini membentuk sudut karena APB ini berapa derajat? APB ini berapa derajat? Kalau siku-siku berapa derajat? 90. Kalau APB ini berapa derajat? 180 ya, karena 2 kali dari sudut siku-siku, ya kan? Bisa ya, atau diameter. Jadi sudut keliling yang menghadap ke diameter besarnya siku-siku. Oke? Jadi sampai sejauh ini kita bisa menyimpulkannya, bisa memahami hasil dari pertemuan kita pada hari ini. Nah, saat ini kita akan merefleksi kegiatan kita. Nah, pertanyaan Bapak adalah, apakah kalian memahami instruksi yang dilakukan dalam pembelajaran? Memahami ya? Oke. Apakah materi yang disampaikan atau didiskusikan dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kalian pahami? Bisa. Bisa. Nah, apakah materi yang pembelajaran yang kalian peroleh ini bermanfaat? Oke, terima kasih ya. Terus, apakah sikap positif yang kalian dapat peroleh selama mengikuti kegiatan pembelajaran? Bagaimana ini? Bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama dengan baik. Apalagi bisa disiplin. Apalagi mampu memaparkan hasil diskusi dengan baik. Ya, dan saya rasa masih banyak manfaat-manfaat atau sikap positif yang bisa kalian dapatkan selama proses pembelajaran. Terus, apakah ada kesulitan ya, yang kalian alami dalam pembelajaran? Ya. Yakin. Tetap mengikuti apa ya namanya diskusi ya. Jadi dari diskusi itu kita mendapatkan informasi-informasi. Tadi kan ya, kelompok di sini kurang paham di nomor 3. Setelah ada diskusi dari kelompok yang di sana menjawab, itu sudah bisa dipahami ya. Terus tadi itu ada yang katakan, siapa yang tadi kesulitan buat lingkar? Kamu juga. Kamu juga. Ya, agak ini ya, kesulitan ya. Memang dibutuhkan bantuan atau alat untuk membuatnya. Nah, apakah setelah pertemuan ini kalian akan semangat lagi belajar sehingga menjadi hasil nilainya lebih baik lagi? Ya, supaya bisa meraih cita-cita sesuai dengan harapan. Ya. Nah, ya itu tadi Bapak harapkan kita semuanya ini tetap belajar. Berikutnya kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, itu kita akan membahas materi tentang lingkaran lagi. Dan materi tentang lingkaran yang akan kita bahas adalah lingkaran dan garis singgung lingkaran. Ya, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kembali lagi Bapak ingatkan untuk kita semangat belajar, jangan menyerah untuk belajar karena kita akan memetik hasil yang luar biasa. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Nah, sebelum kita berpisah, minta kesediaan seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Di depan ya. Baik teman-teman, mari kita saya akan memimpin bagaimana Allah Kristen Tuhan Yesus dan merasakan kenyataanmu sehingga terus menjadi kebenaran ini bagi selesai. Biar apa yang kami dalam Tuhan dapat menjadi doa dan berdoa. Mengadapkan Tuhan di dalam Tuhan Kesediaan bersama. Sama-sama terima kasih.